wah di DKI kayaknya ya lihat PSI ini pasarnya gede juga nih gitu kan. Harus ada PSI katanya gitu. Wah, kalau PSI gabung dengan PKS oke juga. Ya kan kiri kanan nih bisa kena nih. Akhirnya dikawinkan gitu. Nah, perkawinan itu aneh jadinya gitu. Jadi kayak PDIP pikirannya harus menang. Apapun Anies Baswedan besar basisnya di DKI. Halo, apa kabar? Di Gado-Gado Cerita Tansil, karena katanya nih pemirsa Cokro sukanya ngebahas politik. Aku undang, sahabat dan juga orang yang ngejagain aku waktu di KIM, juga jubir dan senior politisi tentunya. Fahri Hamzah, Waketum Partai Gelora. Halo Bang Fahri. Terima kasih diundang. Saya yang makasih, karena ngejar Bang Fahri ini kan waktunya padat banget ya. Iya. Sekarang berarti apa? Pengusaha ya? Pengusaha atau masih politisi nih? Dua-duanya? Kalau kita menjabat sebaiknya tidak ada jabatan lain atau fungsi lain. Tapi kalau kita lagi tidak menjabat, bebas. Makanya saya kerja di Senayan itu kira-kira 21 tahun. 5 tahun ini ya pensiun dan mencoba berbagai pekerjaan lah kira-kira gitu. Nguji ilmu dulu kuliah di Fakultas Ekonomi itu masih bisa dipakai enggak gitu. Ternyata ya jadi pengusaha itu sebenarnya lebih bebas, rezekinya juga lebih banyak karena gajinya bukan cuma sekali sebulan, tapi kita bisa mendapatkan berbagai pendapatan dari begitu banyak transaksi kan. Benar juga sih sebenarnya kalau kita mau jadi orang kaya ya harus jadi pengusaha. Gitu. Kalau jadi pejabat memang harus agak prihatin. Gitu kan. Berarti bener dong ya kalau banyak yang jadi pengusaha dulu baru masuk ke politik? Ya, Atau harusnya dari zaman kuliah emang otaknya udah mau berpolitik jadi udah aktif di organisasi, udah ya. ngejar jadi presiden BEM, baru ke politik. Tapi kalau kayak gitu kan biasa nggak sempat jadi pengusaha tuh. Sebenarnya kalau kita membaca sejarah eh, apa namanya peran politik ya atau fungsi-fungsi politik itu kan sebenarnya politik itu posisi orang-orang mulia kan. Jadi kalau kita bicara misalnya raja zaman dahulu, pasti raja itu kebanyakan atau mereka itu kan lahir dari satu dinasti pengabdian gitu. Keturunan orang-orang yang mengurusi rakyatnya. Sehingga memang sekolahnya diatur. Coba kita lihat atau dinasti di antara yang tua yang masih ada dinasti di Inggris sekarang ini gitu. Itu kan anak keturunannya itu dilatih menjadi pemimpin dan mengabdi kepada bangsanya kan. Jadi memang peran politiknya sebenarnya peran orang-orang yang akumulasi kapasitasnya, keilmuannya itu sudah cukup tinggi sehingga dia berperan di situ secara maksimal gitu. Atau bahkan saya katakan politik itu seperti peran kenabian gitu. Karena umumnya nabi itu dipercaya sama Tuhan. Ya kalau raja tadi dipercaya oleh dinastinya, oleh darah kerajaannya. Kalau nabi dipercaya oleh Tuhan, dianggap utusan Tuhan. Tapi memang berakhir dengan mengurus masyarakat. Dan ada yang mengurus masyarakat itu sampai pada level menjadi raja, ya, menjadi pemimpin. Jadi mulia juga kan itu sebenarnya jalur. Nah, sebenarnya di era demokrasi modern, fungsi atau peran jabatan politik itu harus juga mulai dimuliakan gitu. Supaya orang datang ke dalam politik itu dengan imajinasi positif. Ya seperti kita sekarang punya calon presiden yang akan dilantik nanti mudah-mudahan tanggal 20 Oktober. Orang bilang kok bisa ya ada orang keluar dari negara atau pemerintahan 98 ya. Terus 98 sampai sekarang ini kan udah seperempat abad ya, lebih. Masih ada di situ dan masih mimpinya di situ. Kalau kita periksa-periksa, motifnya apa sih? Harta banyak, ya kan?
kehidupannya bebas, luas dan merdeka. Tapi ada mimpi baik gitu, dan saya bisa lacak atau kita bisa lacak mimpinya itu dari ajaran keluarga, bahwa dia adalah keluarga yang terhormat, yang memahami peran daripada pengabdian ya. Dan akhirnya dia bertahan di situ, luar biasa. Nah, kemuliaan politik ini menurut saya harus sama nanti dengan kemuliaan hakim begitu ya. Kita harus angkat sebagai topik untuk mengembalikan kesadaran orang bahwa ini pekerjaan orang baik loh. Ini bukan tempat ngerampok, ini bukan tempat maling. Ini tempat orang menjunjung tinggi kebaikan umum ya, kemaslahatan bersama dan sebagainya. Iya. Itu saya kira. Ini kena banget buat saya karena saya dari wartawan masuk ke politik tuh nggak mudah. Saya kehilangan mungkin 50% teman saya. Ya. Karena bahkan di grup alumni waktu saya minta teman-teman dukung ya, saya mau maju nih pileg. Ada yang langsung kirim podcastnya Bang Akbar Faisal dengan Krisdayanti yang heboh ngebahas gaji anggota DPR. Pada saat itu disebutkan dana reses tuh MM-an. Jadi semua orang berpikir itu adalah gaji anggota DPR, padahal dana reses bukan gaji kan ya. Bukan. Itu saya langsung diginiin sama teman-teman di grup. Wah pantes ya semua orang mau nyalek, gajinya besar kayak gitu. Nah tapi saya setuju dengan pendapat Bang Fahri. Tapi gini, saya pengen tahu deh, Bang Fahri ini kan seorang politisi senior ya, yang 3 kali menjabat ya, 3 periode kan di DPR? Ya 3 periode di DPR, tapi di MPR dari tahun 98. Karena waktu saya Pak Harto jatuh, Pak Habibie jadi presiden, saya ditelepon Pak Habibie untuk mewakili kaum muda di MPR. Saya bilang, Pak ini kan baru demo Pak. Sebagai founder kami berarti ya? Ya sebagai founder kami dan mewakili kaum muda lah gitu. Baru demo Pak. Ya udah. Waktu itu umur berapa tuh Bang Fahri? 27. Ya berarti lebih muda daripada Mas Ketum saya ya? Iya. Sudah di anggota MPR. Wow. Jubir kalau nggak salah waktu itu. Jubir dari fraksi P3 waktu itu. Iya. Nah betul nggak bahwa politik itu adiktif, candu? Saya kira itu tadi. Kenapa orang-orang yang masuk politik itu memang dilatih dan atau berasal dari satu silsilah dari mereka-mereka yang punya ketahanan jiwa yang kuat itu, karena memang godaannya tinggi. Dalam politik itu ada kekuasaan, dalam politik itu ada uang, gitu. Dalam politik itu ada fame, dalam politik itu ada macam-macam lah gitu, termasuk keluasan untuk bergerak dan bertindak. Itu sebabnya politik itu harus datang bersama pengetahuan. Dia nggak boleh datang bersama yang lainnya gitu. Misalnya bersama kekuasaan saja, itu berbahaya sekali. Dia harus bersama. Makanya kalau kita baca Plato bilang wujud terbaik daripada kekuasaan itu adalah philosopher king. Kenapa dia philosopher? Karena dia mengerti konsep-konsep yang luhur tentang kekuasaan itu, keadilan, ya pembelaan terhadap minoritas atau konsep pemerataan, ya, keterbukaan dan sebagainya gitu. Itu filosof, tetapi juga harus efektif gitu. Maka dia harus jadi king gitu, harus jadi raja yang efektif. Nah, dua-duanya itu ada di dalam kekuasaan itu. Jadi ada, dan kalau melemah, terutama pengetahuannya melemah gitu, maka exercise kekuasaan itu akan gila. Dan ini yang bisa menyebabkan kekuasaan dipakai untuk mencari uang, cari popularitas, cari macam-macam itu gitu. Kalau pengetahuannya hilang gitu. Makanya kita harus selalu menyiapkan pemerintahan yang mau menerima ilmu, yang mau terbuka, yang mau mendiskusikan keputusan-keputusannya itu. Harus terus begitu. Karena apa? Karena kekuasaan itu harus terus dikawal oleh ilmu, oleh pengetahuan gitu. Makanya keharusan kita untuk memodernisasi lembaga legislatif, membuat independen lembaga peradilan itu sejalan dengan itu semua. Saya kira itulah yang menyebabkan kalau orang itu mengkhawatirkan kalau kekuasaan itu pada akhirnya nanti menjadi sesuatu yang merusak begitu ya, karena memang daya rusaknya tinggi gitu.
Karena itu harus dijaga gitu. Tadi Abang bilang sebaiknya orang yang masuk politik itu kuat ditunjang dengan pengetahuannya yang sudah Iya, mumpuni ya. iya. Kalau saya pribadi melihatnya miris karena ketika dari partai saya misalnya PSI kita mencari calon-calon anggota legislatif itu sangat susah, sangat Iya, sulit iya, untuk iya, mencari yang iya, kriterianya tuh iya. selevel standar yang idealis begitu. Iya, 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 Nah, iya. Gelora merasakan itu juga nggak? Iya pasti, dan itu nanti PR nasional kita karena kadang-kadang sistem pendidikan kita itu tidak memproduksi idealisme gitu. Kadang-kadang sistem pendidikan bisa memproduksi hanya pragmatisme. Itu bisa itu. Maka harus dulu ada banyak buku ya tentang kritik hilangnya ilmu humaniora di dalam kampus misalnya. Itu salah satunya kemudian yang menyebabkan dulu ada NKK-BKK misalnya, saya ingat ada seorang penulis terkenal Parsudi Suparlan menulis tentang hilangnya ilmu-ilmu humaniora, dan NKK-BKK dulu itu pretensinya adalah menciptakan manusia yang siap menjadi mesin produksi, lalu kemudian hilanglah ilmu-ilmu humaniora di dalam kurikulum, dan akhirnya produksi orang-orang idealis itu hilang gitu. Nah harus ada introspeksi, jangan sampai mencari kader bangsa itu susah ya, dan karena itulah negara saya kira harus menyiapkan mekanisme agar melatih idealisme ya dan sebagainya itu harus gitu. Saya kira salah satu program yang akan ada ini misalnya wajib militer misalnya sebagai metode kita untuk memproduksi kader-kader bangsa yang siap membela negara. Ya negara modern seperti Korea Selatan aja melakukan itu BTS kalau lagi pergi wamil itu heboh itu kan. Itu sebenarnya metode yang harus dibuat, sebab jangan sampai sekali lagi idealisme hilang dalam satu negara. Negara harus menjadi rahim bagi lahirnya orang-orang baik dan keinginan baik, maksud baik, dan menciptakan iklim kesadaran-kesadaran yang baik. Itu tugas negara begitu. Justru kita ini kan mau menjadi yang merayakan negara, hadirnya negara, karena kita percaya negara bisa berbuat baik lebih masif dari kemampuan apapun berbuat baik gitu. Agama misalnya berbuat baik, tapi kan tidak bisa semasif negara. Kenapa? Karena agama itu enforcement-nya itu tidak ada pemaksaan kan. Tapi kalau negara kan dia bisa memaksa. Karena itu kalau ada keinginan baik menurut negara lalu dipaksakan, itu akan menjadi musim kebaikan. Nah, itulah saya kira kenapa kita masuk politik ini gitu. Karena kita percaya politik bisa berbuat sesuatu yang besar gitu. Iya. Dan saya percaya juga sih Bang Fahri udah berusaha keras ya ketika kemarin menjabat di dalam begitu. Nah, kalau kita bicara kandidat dan kualitasnya, ini kan lagi panas-panasnya pilkada. November akan diadakan pilkada dan sekarang orang sudah mulai, partai-partai saya rasa sudah mulai test the water ya. Mau cek lah, bang pokoknya nama-nama dikasih aja semua. Di boom gitu kan semua media. Padahal belum tentu nanti nama-nama itu akan betul-betul dicalonkan ke KPU. Everything can happen menjelang last minute. Saya mau tanya pendapat Bang Fahri terkait 2 lokasi yang lagi heboh nih sekarang. 3 lah. DKI, Jabar, dan Jateng. Ya kalau Jabar kan sekarang kita masih ada nama Bang Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil. Saya dengar kalau Bang Ridwan Kamil nggak maju, mungkin Presiden PKS mau maju di Jabar. Pak Sohibul. Ya, tapi kemarin bagus juga nih Kaisang bilang Pak Sohibul ini kan pemenang di DKI, punya 18 kursi. Sudah sepantasnya maju sendiri jadi gubernur, bukan mengusung orang lain. Ya, sementara kalau dari PKS, mereka inginnya Mas Kaisang ke Jateng. Pasti kan hitung-hitungan strategi juga ini ya, karena mereka mengusung Pak Anies di DKI. Lalu kemarin kita ketemu Golkar, kebetulan saya juga ikut yang ketemu PKS dan ketemu Golkar dari PSI. Dari Golkar bilangnya Mas Kaisang ini harus maju bareng Yusuf Hamka. Bahkan udah ada tuh slogannya, Ka'bah, Kaisang, Abah Alun. Saya
amazed sih dan kita Ya. semua terkejut gitu kan. Kalau Bang Fahri ngeliatnya gimana nih? Ini cuman gimmick-gimmick politik karena saya selalu dikejar wartawan, Mbak ini gimmick aja ya PSI ya gitu. Ini gimmick-gimmick politik aja atau menurut Bang Fahri ini memang cara mekanisme partai untuk Ya. mengetahui siapa yang paling layak untuk dimajukan? Ya, pertama-tama ada dua hal yang saya ingin sorot di sini. Yang pertama adalah terutama kenapa ada pilkada dan kenapa harus dipilih rakyat sebenarnya. Sebenarnya kalau kita bicara presidensialisme itu disebut presidensialisme karena sebenarnya yang berkuasa itu cuma presiden. Gitu. Jadi kekuasaan itu sebenarnya yang masif dan besar itu kita berikan kepada presiden. Nah, yang lain itu sebenarnya ya bisa ditunjuk oleh presiden, tapi kalau diperlukan untuk mendekatkan dia dengan rakyat, itu bisa dibuat pemilu oleh rakyatnya. Nah, itu sebabnya saya kemarin mengusulkan sebaiknya yang didekatkan kepada rakyat itu hanya pelayan aja, pelayan publik. Pelayan publik itu otonomi tingkat 2. Sebenarnya gubernur saya tidak setuju itu dia dipilih oleh rakyat karena dia bukan pelayan publik sebenarnya. Dia adalah panjangan tangan dari pemerintah pusat. Gubernur itu pada dasarnya tidak bisa mengenal rakyatnya karena terlalu banyak. Gubernur Jawa Barat apalagi 50 juta penduduknya. DKI pagi katanya 25, malam 15. Bagaimana 15 juta mau kita kenal? Nah, karena itulah sebenarnya di DKI itu sebaiknya diadakan pilkada wali kota, gubernurnya itu kembali ke konsep dia adalah kaki tangan atau kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Jadi itu satu yang saya sebenarnya ingin menggarisbawahi sehingga yang hot dilihat pertarungan gubernur, padahal sebenarnya terutama di 3 daerah tadi itu, padahal sebenarnya itu ada motif di belakangnya itu sebagai tangga menjadi presiden dan itu sebabnya saya khawatir 3 provinsi ini nggak beres-beres, diantaranya adalah karena fokus gubernurnya itu hilang, rusak gitu. Dia kadang-kadang bertarung dengan bupati-bupati di situ yang juga pengen jadi gubernur, atau kemudian dia juga punya motif lompat ke pusat, pengen jadi presiden atau wakil presiden. Sehingga rakyat itu agak terbengkalai gitu loh. Jadi saya berpandangan bahwa kalau bisa, tapi karena ini udah jalan ya, tapi kalau presiden mau kan bisa aja mau di Perpu. Dulu kan Pak SBY juga bikin Perpu menjelang pilkada itu. Itu kita cabut aja 38 pesta rakyat ini, kita berikan kepada DPR, karena ini adalah kepanjangan tangan daripada pemerintah pusat, ya, kasih ke DPRD. Nah yang 514 di daerah tingkat 2, itu aja yang kita bikin karena bupati dan wali kota itu adalah pelayan publik, pelayanan publik, institusi pelayanan diturunkan Dan sana. sebenarnya gubernur juga areanya sudah overlap dengan bupati dan wali kota ya? Nggak boleh dibikin overlap, makanya sebenarnya karena itu nggak perlu punya kaki tangan rakyat, sebab ini yang mendorong gubernur tuh merasa saya juga dipilih rakyat gitu. Akhirnya semuanya pengen ngelayani rakyat, padahal jenis pekerjaannya beda. Gubernur itu menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk menyiapkan hal-hal yang tidak bisa disiapkan oleh level anggaran kabupaten dan kota gitu, sehingga membantu kabupaten dan kota melayani rakyatnya secara lebih masif berdasarkan order dari pemerintah pusat gitu. Nah sementara bupati dan wali kota lebih fokus, dia dibantu oleh kepala desa gitu, atau kalau bupati dan wali kota dibantu oleh camat. Nah di bawah itu di ujung sudah ada lagi yang lebih detail, yaitu camat, desa keluar, yang harusnya di masa depan tuh menjadi unit pelayanan yang lebih dimodernisasi di masa yang akan datang. Kenapa? Yang kenal siapa tetangga yang sakit, yang mau kawin, yang nggak punya uang, yang baru terima transfer, baru jual tanah, dan seterusnya itu adalah kepala desa. Kita udah nggak punya kontrol, ya makanya dulu juga DPR saya usulkan dapilnya diperkecil, karena kalau dapil terlalu besar kita nggak bisa melayani, terlalu besar. Nah itu satu ya soal eksistensi dari beberapa pilkada itu. Nah yang kedua sebenarnya soal metode perkawinan kandidat ini gitu. Sebenarnya sama dengan anomali di Pilpres yang sebenarnya harus kita koreksi.
Pertama di situ rupanya koalisi di tingkat pusat itu tidak mencerminkan koalisi di daerah. Gitu. Kenapa demikian? Karena semuanya itu bukan berbasis kepada gagasan dan ide-ide penyelenggaraan negara, tapi berbasis kepada orang. Tokoh-tokoh lokal gitu ya, yang Artinya populer di lokal. orangnya muncul duluan daripada gagasannya. Sehingga terjadilah kerancuan kadang-kadang ya. Ya seperti yang terjadi yang saya kritik misalnya soal PKS ya. Habis ngeritik Kaisang misalnya, tapi dia butuh karena ini ada figur yang bisa melengkapi pemilih. Terpaksa kan akhirnya kan gitu. Nah, tapi kalau kita mulai dari idenya dulu sebenarnya nggak akan begitu. Kita nggak ada. Dulu saya usulkan 3 tahapan tuh. Debat antar partai dulu, kemudian debat antar setelah debat partai, debat program gitu ya. Baru kemudian debat kandidat, ya kan gitu. Artinya kandidat tuh belakangan. Tapi karena kita nggak pernah ngomong ini, langsung kayak main catur gitu. Wah di DKI kayaknya ya lihat PSI ini pasarnya gede juga nih gitu kan. Harus ada PSI katanya gitu. Wah kalau PSI gabung dengan PKS oke juga. Ya kan kiri kanan nih bisa kena nih. Akhirnya dikawinkan gitu. Nah perkawinan itu aneh jadinya gitu. Jadi kayak PDIP. Pikirannya harus menang. Apapun Anies Baswedan besar basisnya di DKI. Ya udah PDIP ingin menang. Bahkan sempat test the water Ahok Anies loh. Nah itu dia kan. Inilah hal-hal yang sebenarnya perlu kita perbaiki ke depan. Kalau memang pemerintahan itu basisnya adalah ide, bukan semata-mata orangnya, maka pelembagaan mekanisme yang menyebabkan gagasan muncul lebih dulu daripada kandidat, itu yang harus kita persiapkan ke depan gitu. Tapi dari nama-nama tadi yang saya sebutkan, menurut Bang Fahri gimana? Ini kan kayak Kang Ridwan Kamil itu, Kang Emil itu sudah ada bukti nyata lah. Di Kalau Bandung, di soal Jabar. kepentingan Jakarta sekarang, kalau terpaksa ada pilkada, untuk Jakarta sih memang Ridwan Kamil di antara yang paling cocok dengan situasi. Kalau ada pilkada gubernur ya. Tetapi tetap saja Ridwan Kamil kalau masuk Jakarta, dia akan menjadi salah satu faktor dalam pilpres yang akan datang. Itu mesti difikirkan. Kalau Anies Baswedan tidak saja faktor di pilpres yang akan datang, tapi faktor persoalan di sepanjang jalan. Karena pasti kelompok oposisi kan mencari figur yang bisa melawan existing ini kan. Dan pasti dengan motif supaya ada konsolidasi dari pemilihnya yang lalu, Anies Baswedan akan mengkonsolidasi oposisi untuk menghadapi pemerintahan. Dan akhirnya adalah kemungkinan besar pemerintah pusat yang belum pindah sepenuhnya ke IKN dan masih berada di Jakarta akan jadi masalah juga gitu. Nah saya kira hal-hal ini yang perlu ditimbang. Kenapa saya terus terang sampai sekarang berpendapat pemilihan gubernur oleh rakyat itu tidak diperlukan gitu. Nanti ada ego sektoral lagi ya antara gubernur dan pemerintah pusat, akhirnya nggak jalan. Yang terjadi di masa lalu apa sih sebenarnya? Banjir nggak diselesaikan, susah diajak komunikasi. ya kan, polusi, sampah itu nggak diselesaikan. Ini kalau kita cek-cek apa? Karena pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi di DKI khususnya punya masalah, yaitu bahwa ada kuda-kuda yang mereka bangun yang beda sehingga tidak harmonis gitu. Nah itu menurut saya korbannya rakyat dan karenanya harusnya dihentikan gitu. Tapi kalau kita terpaksa melihat ada pilkada ya tentu menurut saya yang paling aman bagi perjalanan ya. Belum tentu aman untuk pilpres loh ya. Karena apapun kan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI semua menargetkan pilpres. Nah, tapi ya paling tidak sepanjang jalan ini lumayan kalau orangnya itu yang akan inline dengan pemerintah pusat yang sudah terpilih ini gitu. Kalau Bang Fahri ngelihat sekarang calon-calon yang maju di berbagai daerah, baik sebagai calon gubernur, wali kota, bupati, kompeten nggak sih orang-orangnya? Atau cuman ya karena kita juga istilahnya defisit talent ya, jadi muncullah nama-nama yang bikin kaget-kaget gitu loh. Kayak kemarin kan di sosmed tuh rame, di spill lah misalnya
masa lalu dari seorang kandidat yang background-nya artis. Dia bilang, "Ini demen bokep nih, demen porno," katanya gitu. Saya bilang, Ya, "Aduh udah pilpres aja itu soal pornonya Pak Ganjar diangkat terus, ini ya, juga apalagi di level yang bawah kan." ya. Itu tadi karena apa namanya, kita tidak mendisiplinkan mekanisme kaderisasi di dalam partai politik gitu. Yang mengikuti harusnya perdebatan itu 3 tahap. Satu, perdebatan antar partai dulu, sehingga pimpinan partai lah yang harusnya menonjol, seperti kritik Kaisang kepada PKS itu. Kok PKS menang di DKI, kok nggak berani jadi gubernur? What's wrong? Itu kan mesti ada pertanyaannya, ini apa ini? Apa karena kondisi pemilihnya juga kebanyakan itu kan tidak berpendidikan tinggi. Jadi mereka pun nggak melek politik, mereka nggak tertarik kalau disodorkan orang yang mungkin aktivis bagus, Ya. pintar, akademisi, cerdas-cerdas. Nggak menarik, Nah, mungkin lebih itu menarik dia. lihat artis. Kita ini mesti mengatasi, ini kan problem of populism itu kan. Kita harus mengatasi keinginan rakyat untuk mencari orang populer versus kepentingan kita untuk mendapatkan leadership yang mengerti persoalan. Kadang-kadang di situ kepentingan rakyat dengan kepentingan ideal tidak ketemu. Rakyat hanya bisa memilih siapa yang dia lihat populer, tapi kita sebagai bangsa, sebagai politik yang ideal tentu ingin orang yang punya kapasitas dalam memimpin gitu. Kadang-kadang itu tidak ketemu. Dan karena itulah kita harus menciptakan sistem pemilihan yang mempertemukan itu. Di satu sisi orang ini memang kompeten, tapi di sisi lain memang disukai oleh rakyat gitu. Nah caranya adalah itu tadi, perdebatannya itu mesti mulai dari itu tadi, ya. Satu, partai politik yang berdebat, yang kedua gagasan yang berdebat, barulah 3 orang. Satu, yang kedua, ya partai politik harus ada keberanian untuk bukan mencomot orang populer, tapi mencomot orang yang memang lahir dalam tradisi partainya, yang sudah dikader dan mampu memimpin, yang mengikuti kaderisasi. Lah kalau itu kemudian akhirnya hanya urusan, mohon maaf ini ya, orang populer, artis, komika, ya kan? Dan pemain-pemain di TikTok yang akan makin gila nih ya, orang-orang populer menggunakan sosial media ini akan semakin nggak ada hubungannya dengan kemampuan memimpin ya, leadership dalam politik. Apakah artinya kita nggak artinya menganggap partai ini berarti nggak ada gunanya lagi dong sebagai lembaga untuk kaderisasi dan representasi dari masyarakat pada saat bersamaan? Ya ditiadakan aja, seperti ada Robert Reinberg itu dari orang dari Eropa sana, dari Belgia orang ini, si David Reinberg ini. Dia ahli yang menulis buku tentang against election. Dia bilang kayaknya pemilu itu udah nggak diperlukan lagi deh. Karena pada akhirnya yang matters itu kan sosial media. Jumlah orang yang mengkomplain melalui sosial media telah mengalahkan jumlah komplain kepada lembaga perwakilan. Sehingga institusi negara dengan digital era sekarang tuh makin tidak ada gunanya. Lalu buat apa membuat pemilu, ya kan? Sederhanakan aja udah supaya nggak ada biaya. Kita bikin kayak apakah namanya itu undian atau apa gitu. Kita bikin begitu aja. Nah, kritik-kritik ini yang harus kita baca gitu. Dan partai politik di Indonesia ini kayak nggak sadar dengan kritik ini. Tiap tahun carinya orang populer. Ya seperti kasus fenomena Anies Baswedan. Dia menjadi gubernur 5 tahun di Jakarta, setiap hari punya kesempatan untuk hadir di depan kamera, dan dia gunakan itu, kehadiran depan kamera itu, dengan begitu banyak program dan gimmick yang dia bangun. Begitu disurvei, tidak ada satupun kader partai politik yang bisa ngalahkan dia, ya kan? Terutama partai pendukungnya ya nggak ada. Sama dengan kasus Pak Sohibul Iman sekarang, PKS karena mesin partainya dia bisa memenangkan anggota legislatif, ya kan, di Jakarta. Tapi talking about popularitas nggak ada. Akhirnya apa? Dia surrender. Ya udahlah, paling tidak saya nomor 2 aja lah. Siapa aja yang nomor 1, yang penting menang. Nah ini yang menurut saya kegagalan partai politik membaca bahwa populisme ini bisa menghancurkan
kader dan karir di dalam partai politik. Jadi apa menurut Bang Fahri, harus kader partai saja yang boleh maju sebagai calon kepala daerah? Atau menurut saya gini, bisa juga kan ini strategi partai ya. Mereka justru berusaha membujuk orang-orang terkenal supaya mau masuk partainya dan ya populer dulu lah intinya. Karena lebih gampang untuk diolah. Misalnya saya sebut nih, Nurul Arifin sukses sebagai politisi. Saya yakin dia pekerja keras dan juga cerdas. Itu mantan artis terkenal pada zamannya. Lalu Zelensky di Ukraina, kita tahu dia mantan komika. Jadi saya lihat mungkin juga partai berusaha untuk mencari formula begitu ya. Karena kalau nggak ngetop lebih mahal lagi logistik yang harus dikeluarkan pada saat pemilu. Untuk Makanya membuat dia populer. di negara-negara demokrasi itu kan ada sistem register. Jadi orang dari awal tahu bahwa kalau dia mau jadi pejabat dia harus register. Kalau dia mau ikut pemilu suatu hari dia harus register. Makanya orang-orang populer itu register dia. Ya kita nggak tahu Donald Trump itu orang kaya, populer, punya program apprentice di TV. Dia juga membina itu Miss Universe dan sebagainya itu. Tapi dia register. Sehingga waktu dia mengajukan diri untuk maju menjadi Partai Republik, waktu diproses di Partai Republik karena dia register. Nah kita ini kan sistem registernya nggak ada. Sehingga kok ada orang yang karirnya tuh di depan layar. Terus kita anggap itu lebih layak memimpin daripada orang yang duduk di dapur partai politik. Setiap hari bergumul dengan begitu banyak isu kerakyatan, kenegaraan gitu ya. Dikalahkan oleh orang yang hadir di depan kamera. Terus ngapain ada partai politik? Kenapa nggak kita menjadi, mohon maaf ya, menjadi bintang kamera aja tiap hari? Bang Fahri sih udah menjadi bintang kamera loh. Ya, nah itu kan harusnya ketemunya begitu ya. Artinya ini orang-orang Tapi sebelumnya partai. aktivis dulu ya, bintang jalanan dulu sebelumnya kan. Ya, itu ya kalau saya mengikuti kaderisasi mulai dari kader Muhammadiyah, Ikatan Pelajar ya, OSIS dan sebagainya sampai aktivis senat mahasiswa dan seterusnya. Memang saya mengkader diri saya dalam proses itu. Tapi kan godaan untuk mencari orang populer ini, itu pun ya, dibandingkan mohon maaf ya dengan banyak kandidat, kan saya kalah. Ya kan? Kenapa? Karena saya hadir di depan kamera gini bukan cuma untuk membangun pujian, menari-menari, bikin lucu, membuat senang semua orang. Kayak Zelensky itu, filmnya lucu-lucu dan orang melihat dia populer begitu ya. Saya kan tidak, kadang-kadang saya anti pemerintah. Lalu negatif lah popularitas saya atau elektabilitas saya turun. Tapi kalau memang niatnya itu memang sekedar popularitas, maka saya akan hadir sebagai orang yang menyenangkan hati orang lain di depan kamera. Suatu hari saya mendaftar. Nah, terus fungsi partai politik gimana? Berarti ini sistem yang mesti kita dong, didamaikan. sistem ya undang-undang pemilu kita dong harus dibenerin. Partai politik harus berani. Kan memang boleh sipil, ujuk-ujuk diusung partai itu diperbolehkan secara undang-undang. Sekarang diperbolehkan, tapi kan partai politik harusnya bikin aturan bahwa supaya partai politik ada gunanya, maka kaderisasi partai politik harus dihargai. Waktu mendaftar, peringkat kader, ya kan, penguasaan kader terhadap ideologi negara, konstitusi dan Pancasila, cara kerja partai, ideologi partai, isu-isu yang relevan dalam leadership politik. Itu kan harusnya di kader, kan nggak bisa. Akhirnya nanti orang tuh jadi, ya mohon maaf ya, saya banyak ketemu dengan anggota dewan, orang-orang populer ini begitu masuk anggota dewan kan jadi nggak bunyi juga. Kenapa? Dia nggak engage dengan isu politik. Dia mungkin engage dengan musik misalnya, tapi musik sebagai musik gitu. Tapi bukan musik sebagai wawasan dia dalam berpolitik. Nggak ketemu tuh. Akhirnya diem. Dan akhirnya kadang-kadang ada yang banyak yang berakhir dengan tidak enak juga gitu. Ya. Dalam masih konteks pilkada nih ya, karena Bang Fahri ini kan jubir Kim juga ya. Ya. Ya aku jubir tapi mungkin jubir setengah doang nih karena junior jauh banget. Banyak orang yang bertanya-tanya berarti nggak berhasil ya kita merangkul koalisi Kim untuk menjadi turunan-turunan dalam pilkada berbagai daerah. Tidak memungkinkan oleh sistemnya, karena sistemnya itu tidak mengizinkan kita untuk solid dengan calon dari partai itu sendiri. Di daerah itu berbagai-bagai sudah. Apalagi karena kita mudah sekali dalam sistem kita mencalonkan orang yang bukan dari partai politik. Terlalu mudah.
Itu sebabnya ada banyak orang karena dia bukan orang partai politik, disebutnya sebagai orang yang menjadi jalan tengah dan paling populer. Jadi umumnya orang yang disebut dengan jalan tengah dan paling populer itu bukan kader parpol. Dan kita partai politik mengizinkan itu dicalonkan gitu loh. Biar koalisinya bisa terjadi gitu ya. Jadi carilah orang yang di luar partai yang mendukung. Akhirnya itu yang terjadi dan akhirnya ya apalagi karena isunya sangat beragam, akhirnya ya cita-cita untuk membangun koalisi sampai ke bawah itu tidak bisa dilakukan. Ya. Ini terakhir, kalau ada, tadi kan banyak sekali nih kritik-kritik untuk sistem pemilu kita ya. Kalau ada satu yang bisa Bang Fahri ubah, satu aja nih secara undang-undang untuk pemilu kita, supaya pilkada terutama ya, supaya kita bisa Indonesia ini lebih cepat lagi dalam pembangunan dan mencapai program-program yang bagus-bagus yang sudah dicanangkan oleh presiden-presiden kita yang sekarang dan juga selanjutnya. Kira-kira apa yang ingin Bang Fahri ubah kalau memang punya kemampuan itu? Kalau menurut saya pemilu legislatif itu harus diperkecil dapilnya gitu. Sehingga jarak antara orang yang mewakili dengan yang diwakili itu menjadi sangat dekat, sehingga pertanggungjawaban publiknya kepada konstituensi menjadi lebih mudah. Itu yang menyebabkan akan munculnya anggota legislatif yang berkualitas. Kalau untuk eksekutif, ya saya usulkan pilkada itu yang dipilih rakyat itu hanya di tingkat kabupaten dan kota saja, tidak perlu gubernur. Gubernur dipilih oleh DPRD saja, bila perlu finishingnya oleh presiden. Karena sudah ada pemilihan bupati, yang pemilihan wali kota, kepala desa, yang makin hari kita kasih amanah untuk mengelola dana, makin lama makin besar. Tahun pertama 1 miliar, mungkin sekarang beberapa desa ada yang bisa mencapai 5 miliar, bahkan mungkin ada yang 10 miliar. Jadi unit desa sebagai pelayanan itu akan semakin hebat di masa yang akan datang. Karena itulah fokus kita juga untuk mengalihkan anggaran itu dari pusat itu kepada unit pelayanan yang paling kecil. Gitu. Nah, itu memerlukan pemilu yang mendekatkan mereka sebagai pelayan-pelayan rakyat ini dengan tempat mereka bertanggung jawab, yaitu rakyatnya sendiri. Itulah masa depan daripada pemilu kita di daerah pilkada ya. Kalau pilpres saya kira ada temanya lain lagi, kita mesti perbaiki cara kita melihat presidensialisme kita ke depan. Dan yang penting adalah ya ini juga sebagai penutup dari saya, berharap proses-proses politik ini menghasilkan eksekusi yang cepat. Presiden terpilih sudah berjanji growth kita 8%. Growth 8% itu kemungkinan menjadi salah satu growth yang paling tinggi di dunia. Ya. Bagaimana caranya kita istilah dalam lomba lari cepat antar negara, kita bisa yang tercepat karena larinya itu kekuatannya 8 gitu. Saya kira speed daripada pemerintah harus percepat. Makanya hasil pemilu jangan memperlambat. Hasil pemilu harus percepat gitu. Sadarlah bahwa kita ini akan lari cepat gitu. Ini ada motor ya, ada mobil, ya, mungkin mesinnya udah siap, ya, artinya birokrasinya sudah siap. Dan ini ada pemimpin di tingkat pusat yang kemungkinan pingin speednya tinggi karena dia akan naikin gigi 5 bukan di gigi 1. Nah, tolonglah kepala daerah ini jangan gigi 1. Karena presidennya ingin gigi ingin gigi 5. Sebagai gerbong harus ikut cepat juga. Nah, itu memang harus mengikuti itu, dan karenanya lah mudah-mudahan Pemda-Pemda yang terpilih nanti sadar bahwa kita akan agak lari cepat sekarang. Oke, Bang Fahri, thank you banget nih Terima pencerahannya ya. kasih. Kalau perlu nanti presidennya pakai turbo, yang dibawa-bawa gigi 5 gitu ya. Iya. Kan udah banyak turbo nih sekarang hybrid. Iya. Oke, makasih banyak Bang Fahri. Nanti Sama. kita ngobrol-ngobrol lagi ya, kita undang lagi. Makasih banyak. Kamu setuju nggak dengan tadi usulan Bang Fahri terkait dengan apa yang perlu diperbaiki dengan sistem pemilu kita? Nanti komen di bawah ya. Thank you, bye. Makasih Bang Fahri, thank you banget. Makasih. Thank you.